Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik semuanya. Bisa berjumpa lagi pada pertemuan ketujuh, sesi yang kedua pada mata kuliah aspek legal jasa konstruksi. Di mana pada pertemuan ketujuh ini kita akan membahas topik mengenai penyelenggaraan jasa konstruksi. Baik, kita telah mempelajari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 6, ada pengadaan, kemudian ada jenis-jenis kontrak, kemudian ada gambaran umum dan sebagainya dari kegiatan jasa usaha konstruksi ini yang nanti akan diterapkan atau diaplikasikan dalam penyelenggaraan di lapangannya. Sehingga pada pertemuan ketujuh ini sangat penting kita pelajari bagaimana cara penyelenggaraan jasa konstruksi khususnya yang ada di Indonesia ini. Baik, untuk tujuan dari penyelenggaraan jasa konstruksi yang pertama, tujuannya sesuai dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Yang pertama yaitu memberi arah pertumbuhan dan perkembangan. Dalam hal ini pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi, di mana nanti usaha yang diharapkan adalah usaha yang kokoh, kemudian andal, dapat berdaya saing, serta menghasilkan produk yang berkualitas. Kemudian tujuan yang kedua harus dapat mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan. Jadi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi nanti harus tercipta suatu ketertiban, di mana ketertiban itu bisa diwujudkan dalam bentuk mungkin prosedur atau tata cara atau tata tertib dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, yang mana itu akan menjamin kesetaraan kedudukan antara pelaku dalam jasa konstruksi, yaitu pengguna jasa maupun penyedia jasa konstruksi. Kemudian yang ketiga, bisa mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat. Nanti masyarakat tetap mempunyai andil dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, di mana hasil akhir atau manfaat yang akan diberikan yaitu akan dinikmati oleh masyarakat sebagai pengguna dari produk hasil dari jasa konstruksi ini. Kemudian yang keempat, harus bisa menata sistem. Jadi dalam sistem ini diharapkan menjadi suatu tahapan yang baik dan benar dalam penyelenggaraan jasa konstruksi ini, serta dapat mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan. Kemudian yang terakhir, tujuannya menjamin tata kelola penyelenggaraan jasa konstruksi yang baik. Jadi dari tujuan penyelenggaraan jasa konstruksi ini endingnya menjamin tata kelola penyelenggaraan jasa konstruksi yang baik, sehingga dalam tahapan, kemudian mutu dan kualitas produk yang dihasilkan akan bisa berjalan dengan baik. Itu merupakan tujuan penyelenggaraan jasa konstruksi sesuai dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi. Baik, kita lanjutkan. Ada beberapa asas penyelenggaraan jasa konstruksi, tentunya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Yang pertama yaitu asas kejujuran dan keadilan. Pastinya dalam penyelenggaraan jasa konstruksi ini kita harus mengutamakan atau prioritas kejujuran dan keadilan, karena ini nanti akan berdampak pada proses kemudian dan akan juga mempengaruhi dari hasil produk konstruksi itu sendiri. Kemudian ada juga asas manfaat, penyelenggaraan dan produknya harus mempunyai manfaat, kesetaraan dalam pelaku jasa konstruksi harus ada kesetaraan baik pengguna maupun penyedia jasa.
kemudian keserasian, keseimbangan, profesionalitas, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan, keselamatan atau K3, kebebasan, pembangunan berkelanjutan, serta harus memiliki wawasan lingkungan. Jadi dalam asas penyelenggaraan jasa konstruksi ini sangat lengkap sekali dari aspek moral, kemudian dari aspek teknis, hingga aspek lingkungan dirangkul semuanya dalam penyelenggaraan atau asas penyelenggaraan jasa konstruksi. Baik, selanjutnya dalam penyelenggaraan jasa konstruksi ini terdiri dari beberapa item. Yang pertama yaitu penyelenggaraan usaha jasa konstruksi. Jadi ini bisa condong ke jasa, jadi jasa perencanaan maupun jasa pengawasan. Ini dapat dikerjakan sendiri atau bisa dikontrakkan atau melalui pengikatan jasa konstruksi. Kemudian yang kedua penyelenggaraan usaha penyediaan bangunan. Ini lebih condong ke pelaksanaan fisik atau kontraktor, bisa juga ini dikerjakan sendiri atau melalui perjanjian kontrak. Jadi diingat dalam penyelenggaraan jasa konstruksi ada dua, yaitu penyelenggaraan usaha jasa konstruksi dan penyelenggaraan usaha penyediaan bangunan. Kemudian kita perlu mengetahui pekerjaan yang dilaksanakan sendiri itu apa, atau nama istilah teknisnya yaitu swakelola. Jadi swakelola sesuai dengan pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 dinyatakan bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi yang dikerjakan mandiri merupakan kegiatan yang pekerjaannya direncanakan, lalu dikerjakan, dan atau diawasi sendiri oleh pengguna jasa. Pengguna jasanya bisa dari kementerian, atau dari dinas, atau dari instansi sebagai penanggung jawab anggaran. Bisa dari pemerintah, atau badan usaha, atau kelompok masyarakat. Jadi pada intinya swakelola ini yang merencanakan, yang mengerjakan, dan yang mengawasinya itu dilakukan sendiri dari lembaga yang mempunyai pekerjaan tersebut. Itu definisi dari swakelola. Kemudian pengikatan jasa konstruksi itu ada beberapa poin. Yang pertama yaitu pengikatan para pihak. Ini diwujudkan dalam dokumen kontrak. Jadi meliputi hak dan kewajiban dari pengguna dan penyedia jasa. Jadi nanti mungkin di pemilihan penyedia jasanya bisa dilakukan melalui tender atau pengadaan langsung atau melalui sekarang namanya LPSE, jadi sudah sistemnya sudah upload dokumen. Kemudian kontrak kerja konstruksinya harus sesuai kebutuhan dan mungkin bisa mengadopsi kontrak yang sudah ada pada pekerjaan sebelumnya. Kemudian poin kedua, pengelolaan jasa konstruksi. Dalam pengelolaan jasa konstruksi ini kita harus memenuhi standar K3, yaitu keamanan, keselamatan, kesehatan, serta keberlanjutan, di mana hal tersebut harus mengutamakan warga Indonesia sebagai pimpinan tertinggi dalam organisasi proyek. Jadi apabila pekerjaan konstruksi itu dilakukan di negara Indonesia, maka WNI harus didapuk menjadi pimpinan tertinggi dalam organisasi proyek tersebut. Itu merupakan salah satu bentuk pengelolaan yang baik dalam jasa konstruksi. Jadi walaupun itu kegiatan atau pekerjaan milik orang asing, dia usahakan untuk pimpinan tertinggi dari organisasi yaitu WNI atau warga negara Indonesia. Kemudian yang terakhir yaitu dalam hal pembiayaan. Jadi nanti pengguna jasa bertanggung jawab atas biaya yang muncul akibat pekerjaan konstruksi sesuai dengan kontrak atau kesepakatan. Biaya tersebut bisa juga atau bisa bersumber dari dana
pemerintah, baik pusat, daerah, badan usaha, baik milik negara maupun swasta, atau dari masyarakat. Jadi ada 3 poin dalam pengikatan jasa konstruksi ini. Yang pertama, pengikatan para pihak, meliputi pengguna dan penyedia jasa atau pelaku jasa konstruksi, kemudian pengelolaannya, serta yang terakhir pembiayaannya. Kemudian perjanjian penyediaan bangunan. Jadi usaha penyediaan bangunan ini dapat dikerjakan sendiri atau oleh pihak lain, dikontrakkan. Apabila dikerjakan oleh pihak lain, maka penyelenggaraan usaha penyediaan bangunan itu dilakukan melalui perjanjian atau pembuatan dokumen kontrak. Nah, ini seperti yang dikutip pada pasal 38 ayat 3, yang dimaksud dengan perjanjian penyediaan bangunan, yaitu perjanjian yang dilakukan antara pemilik dan atau penanggung jawab bangunan dengan pemilik modal atau pengembang, sebagai upaya untuk mewujudkan bangunan yang dibiayai dengan dana investasi badan usaha dan atau masyarakat. Itu seperti yang tercantum pada Undang-Undang Jasa Konstruksi. Kemudian para pihak dalam perjanjian penyediaan bangunan itu terdiri atas pihak pertama sebagai pemilik bangunan dan pihak kedua sebagai penyedia bangunan. Dan para pihak tersebut meliputi orang perseorangan atau juga bisa badan hukum atau badan usaha. Dalam pasal 38 ayat 3 tersebut menyatakan bahwa yang termasuk dalam perjanjian penyediaan bangunan antara lain, yang pertama perjanjian kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha, dan perjanjian kerjasama antara pengembang dengan badan usaha. Jadi ini yang dimaksud dengan perjanjian penyediaan bangunan. Baik, kita melanjutkan ke slide berikutnya. Ada beberapa tahapan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Kita harus memahaminya. Dalam penyelenggaraan itu ada dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama dimulai dengan tahap perencanaan, kemudian tahap pelaksanaan disertai dengan pengawasan, kemudian yang terakhir masing-masing tahap apabila sudah dilakukan kegiatan, yaitu penyiapan, pengerjaan, dan finishing atau pengakhiran. Jadi dalam tahapan penyelenggaraan konstruksi ini ada perencanaan, kemudian pelaksanaan, disertai dengan pengawasan, dan nanti akan diakhiri dengan pekerjaan finishing. Nanti finishing bisa juga dilanjutkan dengan serah terima. Itu tahapan dari penyelenggaraan jasa konstruksi. Kita bahas satu persatu dari tahap tersebut. Yang pertama yaitu tahap perencanaan. Dalam tahap perencanaan pekerjaan jasa konstruksi ini meliputi ada istilah namanya prastudi kelayakan, atau biasanya disebut studi atau kajian. Kemudian yang kedua, studi kelayakan atau FS, feasibility study. Kemudian ada yang ketiga, perencanaan umum atau SID, survei, inventarisasi, dan desain. Dan yang terakhir yaitu perencanaan teknik atau DED, detail engineering design, detail design. Itu tahapan perencanaan ada 4 item, dari studi kelayakan, perencanaan umum, serta perencanaan teknik atau detail design. Di mana dalam item ini tidak semuanya dalam penyelenggaraan jasa konstruksi itu dilaksanakan semua. Kita melihat atau memandang hal yang perlu dilakukan sesuai dengan jenis atau resiko dari pekerjaan tersebut. Misalnya, perencanaan konstruksi apabila memiliki resiko yang tinggi, maka wajib dilaksanakan 4 tahap tersebut. Jadi dari kajian, kemudian studi kelayakan, perencanaan umum, serta perencanaan detail.
Apabila memiliki perencanaan konstruksi tersebut memiliki resiko yang sedang, bisa kita langsung melakukan ke studi kelayakan. Jadi studi atau kajian prastudinya tidak usah dilaksanakan, kita langsung ke menuju studi kelayakan. Kemudian perencanaan umum dilanjutkan dengan perencanaan teknik atau detail desain. Kemudian apabila risiko pekerjaan tersebut kecil, maka langsung dilakukan perencanaan teknik atau detail desain. Jadi dalam kajian atau studi nanti mungkin isinya berupa gambaran umum dari pekerjaan, kemudian manfaatnya, kemudian masalah yang ada itu apa apabila dilaksanakan. Kemudian kalau studi kelayakan, intinya menjelaskan layak nggak pekerjaan ini dilaksanakan. Kelayakan dilihat dari kelayakan teknis dan kelayakan ekonomi. Masih memberikan manfaat nggak pekerjaan ini apabila dilanjutkan. Kemudian untuk segi teknis bisa tidak dilaksanakan. Dengan tipe ini atau desain ini, lokasi yang seperti ini bisa nggak dilaksanakan. Kemudian perencanaan umum sudah berisi gambar-gambar perencanaan, tetapi belum menunjukkan detail dari bangunan atau pekerjaan yang dilaksanakan. Sudah muncul gambar rencana, tetapi belum terlalu detail, sehingga belum bisa digunakan menjadi pegangan. Lalu untuk perencanaan teknik ini sendiri, ini lebih jelas dan lebih detail dari perencanaan umum. Dalam perencanaan teknik nanti, hasil dari perencanaan teknik atau detail desain ini akan digunakan sebagai gambar kerja dalam pekerjaan di lapangan nantinya. Jadi itu penjelasan dari masing-masing item di tahap perencanaan. Kemudian faktor penting dalam tahap perencanaan, yang pertama itu wajib didukung. Didukung dengan apa? Yang pertama ketersediaan lapangan, kemudian dokumen, fasilitas serta peralatan, dan yang terutama SDM atau tenaga kerja yang sesuai dengan keahlian masing-masing pada tahapan perencanaan. Jadi lokasi harus mendukung, kemudian dokumen-dokumen dari administrasi, kemudian dari invoice, kemudian dari gambar itu harus mendukung. Fasilitas dan peralatan itu sangat penting. Fasilitas kantor, kemudian kendaraan dinas, peralatan di lapangan, itu sangat penting untuk mendukung dalam tahap perencanaan ini. Dan yang paling utama yaitu SDM atau tenaga ahli perencanaan. Harus disesuaikan dengan masing-masing bidang keahlian dan dilaksanakan sesuai dengan tahapan masing-masing perencanaan. Kemudian dari penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan perencanaan yang meliputi dari tahap awal sampai akhir secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu. Jadi ini kuncinya. Hasil pekerjaan itu harus diserahkan secara tepat biaya, mutu, dan waktu. Itu kunci utama dalam suatu pekerjaan. Kemudian untuk pengguna jasa, dari pengguna jasa wajib melakukan pembayaran atas penyerahan hasil pekerjaan yang telah dilakukan oleh Jadi dalam hal ini penyedia jasa wajib melaksanakan pembayaran atas penyerahan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan secara tepat jumlah, tepat waktu, tepat mutu oleh penyedia jasa tersebut. Jadi ada 3 faktor penting dari tahap perencanaan ini: dukungan dari lapangan, kemudian fasilitas, alat, serta SDM. Kemudian dari sudut penyedia jasa harus menyerahkan sesuai mutu, waktu, dan biayanya, dan dari pengguna jasanya harus membayar sesuai dengan hasil pekerjaan penyedia jasa.
Tentunya nanti lain hal apabila penyedia jasa tidak menyerahkan hasil pekerjaan secara tepat, mutu, waktu, dan biaya. Nanti mungkin ada suatu adendum atau suatu bisa juga berupa sanksi. Nah, nanti itu harus dituangkan dalam kontrak, harus didetailkan apabila penyedia jasa tidak mampu menyerahkan hasil pekerjaan sesuai kontrak yang disepakati. Kemudian tahap pelaksanaan dan pengawasan ada 4 item juga, yaitu pelaksanaan fisik, kemudian pengawasan, uji coba, dan yang terakhir penyerahan hasil akhir pekerjaan atau PHO dalam bahasa proyeknya. Jadi pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan ini dilakukan berdasarkan gambar atau perencanaan detail desain. Dan pengawasan dan pelaksanaan ini harus melalui beberapa tahapan juga, dari penyiapan, kemudian pelaksanaan, dan finishing. Jadi inti dari tahapan pelaksanaan dan pengawasan ini, semua produk yang dilaksanakan di lapangan dan diawasi itu berdasarkan gambar kerja dari detail desain. Di pelaksanaan nanti acuannya merupakan detail desain dari perencanaan sebelumnya, dan pengawas juga pegangan atau bukunya berupa gambar detail desain dari pengguna jasa. Dan tahapannya sama seperti perencanaan, ada tahap penyiapan, kemudian mungkin penyiapan lahan di lapangan, pengerjaan lahan, kemudian sosialisasi ke masyarakat, sebagainya. Kemudian pekerjaan inti itu pembangunan, dan finishing. Finishing nanti bisa pemeliharaan itu termasuk finishing. Kemudian yang biasanya yang formalitas yaitu melakukan penerimaan, serah terima atau PHO. Itu bagian dari finishing. Kemudian faktor penting dalam pelaksanaan dan pengawasan hampir sama dengan tahap perencanaan. Yang pertama, wajib didukung dari ketersediaan lapangan, dokumen, fasilitas, peralatan, dan SDM. Kemudian penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan BMW atau tepat biaya, mutu, dan waktu. Serta pengguna jasa wajib melaksanakan atau melakukan pembayaran atas penyerahan yang telah dilakukan oleh penyedia jasa, baik penyedia jasa pelaksanaan kontraktor maupun penyedia jasa pengawasan atau supervisi. Tentunya penyerahan tersebut harus secara tepat jumlah dan waktu sesuai dengan BMW yang di atas tadi. Kemudian untuk tahapan uji coba wajib dilakukan atau disahkan oleh instansi yang berwenang. Jadi apabila pekerjaan tersebut wajib memerlukan uji coba, misalnya pekerjaan bendungan atau pekerjaan jalan, kita wajib uji coba dulu. Nanti ada masa pemeliharaannya. Nanti fase atau masa uji coba tersebut dilakukan dan disahkan oleh instansi yang berwenang. Jadi mungkin bisa dilihat dari inspektorat, dari Komisi Keamanan Bendungan, atau dari Bina Marga apabila itu jalan dan sebagainya. Jadi dalam tahap pelaksanaan dan pengawasan ada poin yang terakhir, yaitu uji coba. Ini dilakukan sebagai upaya produk yang tersebut bisa dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Kemudian hal-hal yang wajib dipenuhi saat penyelenggaraan konstruksi, yang pertama berkaitan dengan keteknikan. Itu meliputi konstruksi bangunan, kemudian mutu hasil pekerjaan dalam hal ini, kemudian mutu bahan material, dan komponen bangunan, serta mutu peralatan. Itu harus sesuai dengan standar. Kemudian poin yang kedua, K3 wajib dipenuhi, keamanan, keselamatan, dan kesehatan di tempat kerja. Kemudian yang ketiga,
perlindungan sosial tenaga kerja, dalam hal ini BPJS, wajib dipenuhi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Jadi penyedia jasa apabila mempekerjakan anggotanya, tenaganya harus disertai dengan perlindungan sosial tenaga kerja, baik dalam hal kesehatan maupun kecelakaan. Kemudian yang terakhir, ini juga perlu di tata lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi dalam pekerjaan konstruksi harus tetap diperhatikan pengelolaan lingkungan yang ada di sekitar lokasi pekerjaan. Kita lakukan pekerjaan sehingga lingkungan tetap sesuai dengan peruntukannya masing-masing. Itu yang wajib dipenuhi saat penyelenggaraan konstruksi. Kemudian ada juga namanya istilahnya kegagalan pekerjaan konstruksi. Apa itu kegagalan pekerjaan konstruksi? Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 disebutkan bahwa kegagalan pekerjaan konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spek atau spesifikasi pekerjaan sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak kerja, baik sebagian maupun keseluruhan, sebagai akibat kesalahan baik dari pengguna jasa maupun penyedia jasa. Jadi arti atau definisi kegagalan pekerjaan konstruksi ini yaitu produknya itu tidak sesuai dengan spek yang telah disepakati dalam kontrak. Dan kesalahan itu bisa disebabkan oleh pengguna jasa maupun dari penyedia jasa. Itu definisi dari kegagalan pekerjaan konstruksi. Kemudian sudut pandang kegagalan pekerjaan konstruksi ini ada beberapa sudut pandang. Yang pertama dari sudut pandang perencana. Dalam hal ini perencana konstruksi bisa bebas dari kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki kegagalan pekerjaan konstruksi apabila kegagalan pekerjaan konstruksi tersebut disebabkan kesalahan dari pengguna jasa, pelaksana, dan pengawas konstruksi. Jadi perencana bebas apabila kegagalan pekerjaan konstruksi itu disebabkan oleh pihak selain dia, jadi selain dari perencana. Kemudian pelaksana konstruksi. Dalam hal ini, pelaksana konstruksi bisa bebas dari tuntutan untuk mengganti atau memperbaiki kegagalan pekerjaan apabila kegagalan pekerjaan tersebut disebabkan oleh kesalahan pengguna, perencana, dan pengawas. Begitu juga pengawas bisa bebas dari tuntutan dalam penggantian pekerjaan konstruksi ini, kegagalan pekerjaan konstruksi ini, apabila kegagalan tersebut disebabkan oleh pengguna jasa, perencana, dan pelaksana. Kemudian yang terakhir, penyedia jasa itu wajib mengganti atau memperbaiki kegagalan apabila kesalahan tersebut disebabkan oleh penyedia jasa tersebut. Dan biayanya akan ditanggung sendiri oleh penyedia jasa. Jadi penyedia jasa ini bisa dari perencana, dari pelaksana atau kontraktor, bisa juga dari supervisi atau pengawas. Jadi wajib hukumnya mengganti atau memperbaiki kegagalan apabila disebabkan oleh kesalahan dari penyedia jasa tersebut. Dan biaya yang digunakan tidak ditanggung oleh pengguna jasa, melainkan ditanggung sendiri oleh penyedia jasa. Baik, itu materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini mengenai penyelenggaraan jasa konstruksi. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk adik-adik semua, bisa dijadikan pegangan atau sebagai ilmu awal atau langkah awal dalam nantinya berkarir di bidang konstruksi. Terima kasih atas perhatian adik-adik, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas
Apabila ada kekurangannya, saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.